Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu dengan dirinya dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Yang kedua, macam-macam konsep diri. Yang pertama, konsep diri negatif. Konsep diri negatif yaitu peka terhadap kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis pada kompetensi. Yang kedua, konsep diri positif yaitu yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dipahami tentang konsep diri. Yang pertama, dipelajari melalui pengalaman interaksi individu dengan orang lain, ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan positif. Yang ketiga, negatif ditandai dengan hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Yang keempat, merupakan aspek kritikal yang mendasar dan pembentukan perilaku individu. Yang keempat, hal-hal yang penting dalam konsep diri. Yang pertama, nama dan panggilan. Yang kedua, pandangan individu terhadap orang lain. Yang ketiga, suasana yang harmonis. Yang keempat, penerimaan keluarga. Yang kelima adalah komponen konsep diri. Yang pertama, citra tubuh. Citra tubuh adalah sikap individu terhadap dirinya, baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan dinamis secara konstan, berubah seiring dengan persepsi dan pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua adalah ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadinya. Yang ketiga adalah harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Mereka yang menilai dirinya positif, cenderung bahagia, sehat, berhasil, dan dapat menyesuaikan diri sebaiknya. Individu akan merasa diri negatif, relatif tidak sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai atau tidak diterima di lingkungannya. Yang keempat yaitu peran. Peran adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu dalam sekelompok sosial. Yang kelima adalah identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada duanya. Sekian penjelasan singkat saya tentang apa